Hai, selamat datang di channel aku. Terima kasih sudah mengklik video ini. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas pelatihan dasar CPNS tahun 2023 BPSDM Sumatera Utara. Perkenalkan, saya Herna Rosyana Napitupulu sebagai ahli pertama pengelola pengadaan barang dan jasa di instansi sekretariat daerah bagian pengadaan barang dan jasa pemerintah Kota Pematang Siantar. Saya dari angkatan 10, kelompok 2 dan nomor absen 12. Di video kali ini saya akan menjelaskan core value ASN dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan core value harmonis. Apa itu harmonis? Harmonis adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman, baik itu ras, suku, dan agama. Keanekaragaman ini pun membawa tantangan kepada Indonesia. Apa itu? Yaitu konflik ras, konflik antar suku, baik antar agama, dan antar golongan. Nah, apa itu disharmonis antar suku? Pertentangan antar suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali juga memiliki perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, norma sosial dalam masyarakat. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan disharmonis dalam masyarakat. Yang kedua, disharmonis antar agama, yaitu pertentangan antar kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Disharmonis ini terjadi di antara agama yang satu dengan agama yang lain atau antar kelompok dalam agama tersebut. Tantangan yang ketiga yaitu disharmonis antar ras. Pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap rasialis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan rasnya. Dan yang keempat, disharmonis antar golongan, yaitu pertentangan antar kelompok dalam masyarakat atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. Keberagaman ini juga bukan hanya membawa tantangan kepada Indonesia, namun membawa juga beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, dapat mempererat tali persaudaraan, yang kedua, menjadi aset wisata yang dapat menghasilkan pendapatan negara, yang ketiga, memperkaya kebudayaan nasional, dan yang keempat, sebagai identitas negara Indonesia di mata seluruh negara di dunia. Ada 3 panduan perilaku core value harmonis. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Pentingnya suasana harmonis. Salah satu kunci sukses kinerja atau organisasi berawal dari suasana tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi pegawai yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. Nah, ada 3 hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja yang nyaman dan berenergi positif. Ketiga hal tersebut adalah yang pertama, membuat tempat kerja yang berenergi. Sebagian besar pegawai atau orang dalam organisasi menghabiskan separuh hidupnya di tempat kerja. Untuk itu, tempat kerja harus dibuat sedemikian rupa agar pegawai tetap senang dan nyaman saat bekerja. Tata ruang yang baik dan keberadaan ruang terbuka sangat disarankan. Desain ruang terbuka dapat meningkatkan komunikasi, hubungan interpersonal, dan kepuasan kerja. Sekaligus optimal mengurangi terjadinya disharmonis yang disebabkan kurangnya komunikasi. Dan yang kedua, memberikan keleluasan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Ada baiknya Anda mencari ide dari orang-orang yang berada di dalam tim. Hal tersebut mampu meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki pegawai dalam sebuah bisnis. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Tak dapat dielakkan jika pendapatan adalah salah satu motivator terbaik di lingkungan kerja. Demikian juga rasa memiliki.
Dengan membagi kebahagiaan dalam organisasi kepada seluruh pegawai, dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan meningkatkan antusiasme para pegawai. Beberapa peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan menciptakan budaya harmoni dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Sebagai berikut. Yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh melakukan diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. Dan yang kedua, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Yang ketiga, PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil, karena tidak berpihak dalam memberikan pelayanan. Yang keempat, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, PNS juga harus memiliki rasa suka menolong, baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Yang kelima, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. PNS juga harus menjadi tokoh dan panutan dalam masyarakat. Dalam dunia nyata, upaya mewujudkan suasana harmonis tidak mudah. Realita lingkungan yang selalu mengalami perubahan, sehingga situasi dan kondisi juga mengikutinya. Ibarat sebuah baterai yang digunakan untuk menggerakkan motor ataupun mesin, suatu masa akan kehabisan energi. Oleh karena itu, upaya menciptakan suasana kondusif dan harmonis bukan usaha yang dilakukan sekali dan jadi untuk selamanya. Upaya menciptakan dan menjaga suasana harmonis harus dilakukan secara terus-menerus. Demikian pemaparan saya mengenai core value harmonis. Nah, bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Berikut saya akan menampilkan videonya. Selamat menyaksikan.